Selamat datang di channel Jiba Kutai, salam Bhinneka Tunggal Ika. Rusia mengirimkan ribuan tentara ke wilayah perbatasan dengan Ukraina. Hal ini membuat tensi ketegangan di kedua negara menjadi semakin memanas, dan memicu Ukraina untuk meminta bantuan kepada negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Rusia mengatakan, pengerahan pasukannya ke perbatasan Ukraina merupakan sebuah latihan militer untuk menguji kesiapan tempur dari ancaman NATO, sekaligus sebagai respons atas tindakan NATO yang mengancam, karena NATO telah mengerahkan pasukan dan peralatan militer di dekat perbatasan Rusia, terutama di Laut Hitam dan wilayah Baltik. Di tengah tensi ketegangan kedua negara yang semakin memanas, militer kedua negara sama-sama melakukan latihan peperangan, pada Rabu tanggal 13 April tahun 2021. Latihan tersebut digelar ketika Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan NATO memulai rapat darurat tentang pengerahan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Amerika Serikat dan NATO khawatir dengan pengerahan besar-besaran pasukan Rusia di dekat Ukraina dan di Crimea, semenanjung yang dianeksasi Moskow pada 2014. Di tengah meningkatnya tensi ketegangan kedua negara, Amerika mengirimkan 2 kapal perang ke Laut Hitam yang diperkirakan akan tiba pada pekan ini. Amerika beralasan, pengiriman 2 kapal perang tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Ukraina yang terintimidasi oleh peningkatan kehadiran tentara Rusia di perbatasan kedua negara. Rusia menentang keras langkah Amerika tersebut, dan menganggapnya sebagai tindakan provokatif. Moskow pun memperingatkan Washington untuk menjauh dari Crimea dan pantai Laut Hitam. Rusia sendiri mengaku pengerahan pasukannya ke perbatasan Ukraina merupakan sebuah latihan militer kilat selama 3 minggu, untuk menguji kesiapan tempur dari ancaman NATO. Rusia berulang kali mengatakan, sejak Rusia mencaplok Crimea, NATO selalu mencoba mengganggu kestabilan wilayah Eropa, dengan mengerahkan pasukan di kawasan Baltik dan Polandia, yang semuanya merupakan anggota aliansi Atlantik. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengklaim, NATO telah mengerahkan sedikitnya 40.000 tentara dan 15.000 peralatan militer di dekat perbatasan Rusia, terutama di Laut Hitam dan wilayah Baltik. Namun hal tersebut dibantah oleh NATO. Sebuah media terkemuka asal Inggris yakni Reuters memberitakan, menjelang kedatangan kapal perang Amerika Serikat, Angkatan Laut Rusia pada hari Rabu memulai latihan di Laut Hitam dengan menembak pada target permukaan dan udara. Latihan itu dilakukan sehari setelah Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta Moskow berhenti mengirim pasukan ke perbatasan Ukraina untuk menghindari peperangan antara kedua negara. Sementara di Ukraina, angkatan bersenjata terlihat melakukan latihan pertempuran menggunakan tank di dekat perbatasan Crimea yang dicaplok Rusia. Sementara Menteri Pertahanan Ukraina Andriy Taran, mengutip laporan intelijen terbaru Kiev mengatakan kepada anggota Parlemen Eropa di Brussel, bahwa Rusia sedang bersiap untuk menyimpan senjata nuklir di Crimea. Meski tidak membeberkan bukti, tetapi Taran mengatakan Rusia mengumpulkan 110.000 tentara di perbatasan Ukraina dalam 56 kelompok taktis seukuran batalion. Pertempuran di Ukraina Timur antara pasukan Ukraina melawan separatis yang didukung Rusia dalam beberapa pekan ini, mengalami peningkatan drastis dan pada tanggal 26 Maret silam, dilaporkan 4 serdadu Ukraina tewas akibat tembakan senjata artileri Rusia ke kawasan timur Ukraina. Bahkan diperkirakan dalam konflik yang sudah berlangsung selama 7 tahun tersebut, telah menewaskan sekitar 14.000 orang. Kamis tanggal 8 April tahun 2021, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan perjalanan kerja ke wilayah Donbas, Ukraina. Beliau mengunjungi angkatan bersenjata yang berposisi di garis depan dan dekat dengan posisi separatis yang didukung Rusia. Selang sehari setelah kunjungan Presiden Ukraina, media Inggris Reuters memberitakan, bentrokan kembali terjadi antara pasukan Ukraina dengan pemberontak separatis yang didukung Rusia di bagian timur negara itu. Menjelang konferensi video dengan 30 anggota negara-negara sekutu NATO, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengadakan pembicaraan di Brussel dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Ia mengatakan, aliansi NATO akan membahas tindakan agresif Rusia terhadap Ukraina, tanpa menjelaskan lebih lanjut tindakan seperti apa yang akan diambil. Saat ini hubungan Rusia dengan Amerika Serikat merosot ke titik terendah baru pasca Perang Dingin, setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam salah satu wawancara media pada Maret lalu mengatakan, Vladimir Putin adalah pembunuh. Dalam percakapan via telepon dengan Putin pada hari Selasa, Biden mengusulkan diadakannya pertemuan tingkat tinggi antara para pemimpin untuk mengatasi sejumlah masalah, termasuk mengurangi ketegangan atas Ukraina.
Kremlin pada hari Rabu mengatakan, masih terlalu dini untuk membicarakan KTT semacam itu, dan mengadakan pertemuan semacam itu bergantung pada perilaku Amerika Serikat di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa tinggalkan komen dan masukan, agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.